Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bu Ridia Torifatun Ni'amah, bisa dipanggil dengan Bu Ria, mahasiswa PPG PAI kelas F. Di sini Bu Ria akan menjelaskan modul bahan ajar untuk video pembelajaran interaktif materi puasa. Puasa apa sih artinya? Yuk kita simak bersama-sama ya. Kita mulai dari pengertian puasa. Apa sih puasa itu? Puasa adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Nah, biasanya kita mulai sahur jam 3, setengah 4 hingga menjelang waktu imsak atau sebelum subuh kita harus sudah selesai sahur. Selanjutnya kita puasa hingga sore. Maghrib baru kita buka puasa. Itu yang biasa kita sebut dengan puasa ya. Untuk selanjutnya adalah puasa wajib, puasa Ramadan, puasa qadha, dan puasa nadar. Puasa Ramadan adalah puasa yang biasa kita kerjakan di bulan Ramadan saja. Masanya antara 29 sampai 30 hari. Di bulan suci Ramadan, pahala manusia dilipat gandakan sama Allah dan dijaga perlindungannya, serta dihapuskan dosa-dosa yang telah lampau. Bulan Ramadan diakhiri dengan perayaan Hari Raya Idul Fitri. Untuk selanjutnya puasa qadha, yaitu untuk mengganti puasa Ramadan yang telah tertinggal, di mana biasanya yang dilakukan oleh para perempuan yang sedang menstruasi sehingga tidak bisa mengikuti puasa Ramadan, sehingga harus mengganti atau mengqadha puasanya di hari lain selain bulan Ramadan. Atau ibu-ibu yang melahirkan di bulan Ramadan wajib menggantinya di bulan lain atau hari lain setelah bulan Ramadan. Selanjutnya adalah puasa nadar. Puasa yang dilaksanakan ketika kita punya janji yang ingin diimpikan terwujud. Misalnya kalian ingin ranking 1, kalian janji, jika saya ranking 1 maka saya akan puasa 1 hari. Di pembagian rapot ternyata kalian ranking 1, maka kalian harus wajib membayar puasa nadarnya dengan puasa 1 hari. Puasa sunnah ada macamnya banyak sekali. Salah satunya adalah puasa hari Senin dan hari Kamis, yaitu puasa yang dilakukan pada hari Senin saja, hari Selasanya tidak, Rabunya tidak, dan Kamisnya puasa lagi. Ini menirukan sejarahnya dari Rasulullah yang selalu puasa hari Senin dan Kamis. Selanjutnya puasa Daud, yaitu puasa yang biasa dilakukan oleh Nabi Daud. Caranya adalah sehari puasa, sehari tidak. Misalkan hari Senin kamu puasa, hari Selasa tidak puasa, hari Rabunya puasa lagi, Kamisnya tidak, Jumatnya puasa lagi. Berselang-seling, itu namanya puasa Nabi Daud. Puasa Tarwiyah dan Arafah ini dilakukan pada tanggal 8 dan 9 Zulhijjah atau 2 hari sebelum hari raya Idul Adha. Puasa Rajab dilakukan pada bulan Rajab atau tanggal 27 Rajab, dan puasa Sya'ban. Untuk selanjutnya adalah syarat wajib puasa. Yang pertama harus beragama Islam. Selain Islam niatnya juga beda loh. Yang kedua balik, dia sudah memasuki usia balik. Bagaimana yang belum? Maka niatnya adalah belajar.
Selanjutnya dia harus berakal alias tidak gila. Orang sehat ini tentunya yang puasa ya. Yang selanjutnya mampu atau kuat untuk menjalankan ibadah puasa. Yang sakit ya jangan. Yang terakhir mengetahui awal dan akhir waktu puasa. Ini sudah masuk bulan Ramadan belum ya? Kayak gitu. Jadi harus tahu dulu waktu puasanya, oke? Syarat sah puasa ada 4. 1. Harus beragama Islam. 2. Mumayyiz atau dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Harus dalam keadaan suci ya. Pada waktu yang diperbolehkan untuk puasa. Kapan itu? Ya bulan Ramadan, hari Senin dan Kamis, puasa Nabi Daud yang biasa kamu lakukan dan seterusnya. Rukun puasa ada 2. 1. Niat. Niat di malam hari boleh, di siang hari boleh, untuk besok atau sebelum sahur. Niatnya gimana? Niat untuk puasa. Misalnya puasa Ramadan, maka niatnya puasa Ramadan. Puasa Senin Kamis, maka niatnya puasa Senin Kamis. Yang kedua adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Hal-hal yang membatalkan puasa apa aja? Banyak sekali. 1. Makan dan minum dengan sengaja. Siang hari kamu haus, maka kamu minum dengan sengaja. Sadar bahwa puasa kamu minum, maka puasanya batal. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Memang sengaja nih. Yang ketiga, berenang sambil minum air. Nah, kamu berenang terus kamu minum, maka puasanya juga batal. Yang keempat, haid, nifas. Maka kalau sudah perempuan kena haid, maka wajib puasanya menjadi batal, tapi wajib mengganti dari lain loh ya. Yang keempat, hilang akal atau gila. Maka orang yang gila tidak diwajibkan untuk puasa. Sunnah puasa macamnya banyak sekali. Yang pertama, mengakhirkan makan sahur. Jadi sahurnya di akhir-akhir. Misal imsaknya jam 4, maka sahurnya setengah 4. Tujuannya apa? Untuk menunda rasa lapar. Yang kedua, menyegerakan berbuka. Kalau sudah dengar waktu azan maghrib, maka segeralah berbuka dengan yang manis-manis. Jangan lupa membaca doa ya. Yang selanjutnya, memperbanyak membaca Al-Quran, iktikaf, dan sedekah-sedekah yang lainnya, karena mendapatkan banyak sekali pahala. Hikmah puasa apa aja sih? Banyak sekali. Salah satunya adalah masuk surga melalui pintu Rayyan. Orang yang mau puasa dengan ikhlas karena Allah, maka segala dosanya akan dihapuskan oleh Allah dan dimasukkan surganya. Yang kedua, doanya mustajab atau cepat terkabul. Karena bulan puasa adalah bulan suci, maka orang yang berpuasa, doa-doanya pasti akan langsung diijabah oleh Allah. Yang ketiga, pahalanya dilipat gandakan. Karena bulan ini bulan suci, jadi pahala orang yang mau beribadah biasanya dapat 1. Ketika bulan suci, pahalanya dilipat gandakan menjadi 10. Ya, yang keempat, dijauhkan dari api neraka. Siapa yang mau masuk neraka? Tentu tidak kan? Maka orang yang berpuasa dengan ikhlas karena Allah, tentu dia jauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke surganya Allah. Amin. Oke, sekarang niat puasa Ramadan ya. Ada yang sudah hafal belum? Kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri ramadana hadisanati fardalillahi ta'ala. Diulang-ulang terus ya agar hafal. Hikmah puasa lainnya adalah menumbuhkan rasa kasih sayang kepada fakir miskin. Sebenarnya banyak orang di sekitar kita yang hidup kekurangan dan membutuhkan bantuan. Dengan berpuasa kita bisa merasakan tuh rasa lapar, sehingga dapat mendorong kita untuk lebih peduli terhadap penderitaan kaum para fakir miskin.
Selanjutnya dapat meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Pada waktu berpuasa, tubuh kita terasa lelah, haus, dan lapar, tetapi semua itu berubah menjadi nikmat yang luar biasa saat kita buka puasa. Hal ini tentu menambah rasa syukur kita terhadap kenikmatan yang telah Allah berikan. Selanjutnya, melatih hidup disiplin. Dengan adanya puasa di bulan Ramadan, akhirnya kita terbiasa bangun pagi untuk makan sahur dan berbuka puasa dengan waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Selanjutnya, menghindarkan diri dari perbuatan yang buruk. Selama bulan puasa, kita menjaga lisan dan hati kita dari perbuatan dan perkataan kotor, sehingga melatih menghindarkan diri dari perbuatan yang jelek. Puasa Ramadan ya. Yuk kita simak bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kita ulang lagi ya bersama-sama. Nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Hafal ya. Enaknya lagi biasanya dibuat pujian bersama-sama. Oke? Buka puasa. Sebelum berbuka puasa, minum dan makan, kita dianjurkan untuk membaca niat buka puasa. Karena waktu buka puasa adalah waktu yang paling mustajab untuk berdoa. Yuk simak bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Gimana? Bisa? Kita ulang lagi ya. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Bisa? Ditirukan lagi. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Sudah bisa? Oke, terima kasih. Nah, setelah niat ini kita baru buka puasa sambil berdoa dalam hati, minta sama Allah yang terbaik, karena ini adalah waktu yang mustajab untuk kita melakukan doa dan minta kepada Allah. Nah, demikianlah tadi rangkaian pembelajaran kita pada hari ini mengenai puasa, mulai dari macamnya, syarat sah, syarat wajib, rukun, sunnah, dan hal yang membatalkan serta hikmahnya telah kita pelajari bersama-sama. Semoga hal ini bisa menjadi sumber ilmu bagi kita semuanya, sehingga kita bisa menjalankan puasa dengan penuh keteladanan dan hikmat. Oke? Iya, karena semuanya wajib melakukan puasa setiap muslimnya. Yang belum balik tetap, karena bisa melatih kedisiplinan sejak kecil, pembelajaran sejak kecil, hingga terbiasa nantinya sudah balik, tetap dia akan menjalankan puasa. Tidak merasa berat lagi. Oke? Iya, pintar sekali semuanya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Sampai ketemu minggu depan atau selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.